Ya, shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Ya, kita bersyukur sekali lagi kepada Tuhan oleh karena kasih dan anugerahnya yang Dia berikan kepada kita hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang saya mau bagikan kepada kita hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 128. Kalau sudah ketemu, kita akan baca bersama-sama. Karena bersama itu indah katanya ya. Bersama itu teguh, bercerai runtuh. Jadi kita baca sama-sama supaya teguh. Ya, firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, 1, 2, 3. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Bapak Ibu, kalau saya mau tanya kepada kita hari ini, siapa yang tidak mau bahagia dalam hidupnya? Ada? Siapa yang tidak mau menikmati namanya sukacita? Ada? Saya percaya bahwa setiap manusia yang ada di dunia ini, pasti di dalam hatinya, ia mau supaya ia menjalani hidup dengan penuh dengan kebahagiaan. Amin ya. Terlebih-lebih pasangan yang sudah berencana mau menjalankan rumah tangga yang baru. Pasti di dalam angan-angan, di dalam cita-cita, di dalam rencana, nanti kelak saya mau keluarga saya hidup dalam kebahagiaan. Betul ya? Atau tidak mau? Kakak siapa yang mau menikah di sini ya? Yang rencana ada menikahin? Ya. Pasti ada keinginan di dalam hati. Saya mau membangun rumah tangga saya dengan penuh kebahagiaan. Dan bukan hanya mereka pasangan yang mau menikah. Orang yang sudah menikah pun, sudah punya anak, dia mau supaya keluarganya hidup dalam kebahagiaan, menjalani keluarga dengan bahagia. Dan bukan hanya keluarga, masing-masing kita, setiap kita, baik yang masih nona, yang masih cowok-cowok, nyong-nyong begitu ya, mau hidup menikmati kebahagiaan. Amin. Artinya bahwa tidak ada seorang pun yang menolak namanya kebahagiaan. Semua mau namanya kebahagiaan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, faktanya apa? Faktanya bahwa kebahagiaan yang diimpikan, kebahagiaan yang diangan-angankan tidak menjadi nyata dalam hidup manusia hari ini. Betul ya? Semakin kita usahakan bagaimana kita bahagia, bukan semakin baik, bukan semakin bahagia, justru semakin hancur. Betul tidak? Semakin kita berusaha mencapai kebahagiaan itu, sehingga kalau ada orang yang rela berjuang dengan sekuat tenaga, bekerja siang dan malam, hanya demi satu alasan, supaya hidup bahagia, supaya anak-anak bahagia, supaya keluarga bisa hidup bahagia. Tapi apakah itu menjamin hidup bahagia? Apakah itu memberikan kebahagiaan yang sejati? Dulu orang bilang, semakin banyak anak, semakin banyak berkat. Betul ya? Saya dengar dari orang tua, orang bilang, semakin banyak anak, semakin banyak berkat.
Makanya sekarang mereka mau anak saya lagi bertambah. supaya berkat menjadi banyak. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kenyataan bahwa bukan menjadi berkat hari ini kalau banyak anak. Kenapa? Karena semakin banyak anak, kenyataan hari ini anak yang lahir itu kelakuan aneh-aneh semua. Betul ya? Terbalik. Keadaan terbalik. Yang satu bikin ini, yang satu bikin ini, yang satu bikin ini. Sehingga kepala orang tua pusing. Yang dulu orang tua bilang semakin banyak anak, semakin banyak berkat. Sekarang semakin banyak anak, semakin kepala orang tua pusing. Belum lagi pikirkan uang uang sekolah, biaya hidup dan lain sebagainya ya. Pikirkan kelakuan saja setiap hari aneh-aneh semua. Sukacita tidak dialami. Rasa-rasanya janji firman Tuhan itu tidak nyata di dalam diri kita, di dalam keluarga kita. Dan kita tagih-tagih janji Tuhan. Tuhan, mana janjimu? Mana firman-Mu? Mana sukacita kebahagiaan yang Tuhan janjikan? Seakan-akan sukacita kebahagiaan itu begitu jauh dalam hidup kita. Semakin kita kejar, semakin kita capai, semakin kita usahakan, semakin keadaan tidak membawa kebahagiaan. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apa yang menyebabkan? Bapak Ibu Saudara, saya melihat bahwa jawabannya simpel sekali. Karena kita sering dan sudah melupakan prinsip hidup bahagia dalam menjalani hidup yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita sudah berjalan. Kalau hidup ini Tuhan tentukan, rel ibarat kereta api ya. Tuhan tentukan kamu harus jalan di rel ini. Dari Jayapura menuju Sarmi contohnya. Ini rel, ini jalan, kamu harus jalan di sini. Tapi dalam menjalani hidup Bapak Ibu Saudara, kita bikin jalan kita sendiri. Kita sering belok-belok kiri kanan. Sehingga sukacita, kebahagiaan itu kita tidak alami. Kalau Tuhan telah tetapkan jalan, kita jalan lurus saja. Maka kebaikan, kebahagiaan itu kita akan jalani dalam hidup. Kebanyakan hari ini Bapak Ibu Saudara, orang tidak hidup menurut apa yang Tuhan tetapkan, tetapi orang hidup hari ini lebih memilih mendengar apa kata orang. Contohnya untuk anak-anak muda, sering begini. Kalau tidak merokok, tidak gentle. Bukan laki-laki katanya. Itu ayam namanya katanya ya. Bukan laki-laki. Kalau kita tidak isap rokok, tidak macho katanya. Itu kata orang. Tapi firman Tuhan bilang apa? Hidupmu adalah bait Allah. Nah orang melupakan itu. Sehingga mereka hidup dengan apa kata orang. Kalau pacaran, kalau baik-baik itu bukan pacaran apa namanya ya, bukan pacaran zaman now, itu zaman dulu. Pacaran sekarang itu bikin aneh-aneh. Sampai nanti sudah masuk angin baru orang tua pusing. Nah, itu kata orang. Sehingga kenapa kebahagiaan itu begitu jauh dalam hidup kita? Karena kita berjalan menurut kata orang, kita bikin kita punya jalan sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini orang berusaha mencapai kebahagiaan. Berusaha mencari bagaimana supaya saya bahagia. Sehingga miras, narkoba, ganja, apalagi main perempuan, selingkuh. Dia cari bagaimana saya supaya bahagia. Tapi Bapak Ibu Saudara perhatikan, apa itu membawa kebahagiaan? Tidak. Kita mabuk itu celaka banyak Bapak Ibu Saudara. Kita selingkuh itu celaka banyak. HIV akan menanti. Ya. Itu bukan membawa kebahagiaan tapi membawa kehancuran. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam perikop yang kita baca hari ini ada prinsip hidup bahagia yang Tuhan telah tetapkan bagi setiap kita, bagi setiap rumah tangga kita. Perhatikan ayat pertama.
dikatakan nyanyian siara, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Ini prinsip yang pertama. Berbahagia setiap orang yang takut akan Tuhan. Kalau mau hidup bahagia, maka mau tidak mau harus hidup takut akan Tuhan. Tidak boleh ditawar-tawar. Kalau mau mempunyai keluarga yang bahagia, maka mau tidak mau kepala-kepala keluarga terutama harus hidup takut akan Tuhan. Tidak boleh tidak. Maka kalau keluarga kita hancur hari ini, mari kita koreksi diri kita. Apakah saya sebagai kepala keluarga sudah hidup takut akan Tuhan belum? Nah, Bapak Ibu Saudara, Amsal pasal 1 ayat 7 dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi orang yang takut akan Tuhan pasti punya pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Apa itu takut akan Tuhan? Bapak Ibu Saudara, simple saja. Takut akan Tuhan itu adalah menghormati Tuhan. Nah, kalau kita hormat kepada Tuhan, maka kita kerja dengan baik. Perhatikan di dalam hukum Taurat yang pertama dikatakan bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kenapa? Karena Tuhan mau dia diposisikan di pertama dalam hidup kita. Dan kita berikan kehormatan kepada dia. Karena dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Itu takut akan Tuhan itu seperti itu. Hormat kepada Tuhan. Kalau kita tahu dia adalah Tuhan dalam diri kita, maka kita harus libatkan dia dalam segala rencana dalam hidup kita. Rencana kita mau membangun rumah tangga yang baru. Rencana kita mau mempunyai usaha. Rencana kita untuk masa depan. Kita harus libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam Yakobus pasal 4. Dikatakan bahwa kita harus melibatkan Tuhan dalam segala rencana kita. Kalau tidak, maka semua menjadi sia-sia. Coba perhatikan Mazmur 127 ayatnya yang pertama. Saya baca. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak libatkan Tuhan dalam rencana kita, maka semua yang kita lakukan menjadi sia-sia. Ini firman Tuhan yang bilang. Kenapa kita libatkan Tuhan? Karena kita hormat kepada Tuhan. Kita takut akan Tuhan. Karena hanya dialah satu-satunya yang bisa memberikan jaminan kepastian kepada kita. Tidak ada yang lain. Maka dikatakan di situ tadi, kalau sia-sialah orang membangun rumah, kalau Tuhan tidak turut membangun, sia-sia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya kita harus mesti punya rasa takut akan Tuhan. Kepala keluarga harus memiliki rasa takut akan Tuhan. Supaya dalam hidup kita, dalam menjalani hidup, kita memperoleh namanya kebahagiaan. Tidak jauh-jauh dari kita. Kita bisa nikmati. Kebahagiaan yang saya maksud di sini Bapak Ibu Saudara bukan karena kebahagiaan karena uang banyak. Bukan karena punya jabatan tinggi, tidak. Tapi kebahagiaan yang sejati yang tidak bisa dibeli, yang tidak bisa kita capai, kita peroleh di dalam dunia. Itu bersumber dari Tuhan. Itu dia kebahagiaan. Sehingga kalau keadaan berubah, sukacita kebahagiaan kita tidak akan pergi meninggalkan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mempunyai hidup takut akan Tuhan, maka dalam kita menjalani hidup harus kita hati-hati.
Harus kita waspada. Kalau kita mempunyai rasa takut akan Tuhan, maka sesubur pun rumput tetangga, kita tidak tergoda. Amin. Amin ya. Sedikit yang amin. Sesubur apapun rumput tetangga, orang bilang rumput tetangga lebih hijau. Saya bilang rumput di halaman rumah saya lebih hijau daripada rumput tetangga. Amin. Bilang bapak-bapak, bilang dalam hati, di halaman rumah saya lebih subur rumput daripada halaman rumah orang. Karena ada rasa takut akan Tuhan. Anak muda, walaupun kabel telanjang terbuka di depan, kabel telanjang tahu ya maksud saya ya, engkau tidak akan tergoda. Karena ada rasa takut akan Tuhan. Amin. Amin. Itu dia, hidup yang takut akan Tuhan itu seperti itu. Sekalipun kita ditawarin, Pak mau selimut tidak? Kita tidak mau, bilang saya punya selimut sendiri. Betul ya? Tapi kalau tidak punya takut akan Tuhan, bilang ini kesempatan, maitua tidak ada jadi. Pakai selimut yang lain dulu. Mungkin ini rasanya lain kah? Begitu. Karena ada rasa takut akan Tuhan, maka walaupun ada kesempatan berbuat kejahatan, kita tidak lakukan. Karena ada rasa takut akan Tuhan. Sehingga kita memperoleh hidup berbahagia. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, prinsip hidup bahagia yang Mazmur catat di sini adalah hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Hidup seturut dengan apa yang ditetapkan oleh Tuhan. Perhatikan ayat 1b, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi Tuhan telah tetapkan jalan setiap kita. Apa jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita? Yaitu hidup di dalam terang. Di dalam pembacaan pembukaan tadi Alkitab dikatakan Mazmur pertama ayat 1. Iya Tuhan bilang berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di dalam jalan orang berdosa. Itu jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Jangan kita ikuti nasihat orang fasik. Jangan kita berdiri di jalan orang berdosa. Jangan kita duduk dalam kumpulan orang percemooh. Kalau kita hidup dalam itu, maka kita tidak hidup di jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Apa jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita? Tetapi yang kesukaannya ialah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Itu dia. Hidup takut akan Tuhan itu seperti itu. Simpel saja. Gak usah terlalu kita pikir-pikir jauh-jauh. Kalau kita hidup mau bahagia, maka kita harus hidup di dalam jalan yang Tuhan tetapkan kepada kita. Jangan kita menyeleweng. Jangan kita buat jalan sendiri. Jangan kita bikin jalan potong. Jangan kita bikin gerakan sendiri. Tidak boleh. Orang-orang yang suka bikin jalan sendiri, orang-orang yang bikin gerakan sendiri, itu biasanya akan menuju kepada kehancuran. Betul ya? Menuju kepada kehancuran. Ada banyak orang yang punya uang banyak hari ini, tapi hidup tidak tenang. Hidup tidak bahagia. Tapi ada orang yang hidup sederhana, makan nasi kosong saja setiap hari, tapi hidupnya bahagia. Hidupnya bersuka cita. Kenapa? Karena dia punya prinsip hidup takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditujukan kepadanya. Perhatikan ayatnya yang keempat. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki. Oke? Ini ditujukan kepada laki-laki. Di ayat ini dia tidak sebut perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu hidup di bawah suami. Jadi laki-laki berarti kepala. Anak muda, calon bapak-bapak, ingat ini baik-baik. Hidup takut akan Tuhan.
dan hidup menurut jalan yang ditunjukkan kepadanya. Kalau kita mau hidup berbahagia. Apa akibatnya Bapak Ibu Saudara? Perhatikan ayatnya yang kedua. Apabila engkau makan jeripayamu, tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Bapak Ibu Saudara, ini adalah ayat ini berbicara tentang berkat Tuhan atas usaha kita. Jadi dalam menikmati segala jerih lelah kita, dalam menikmati segala usaha yang kita peroleh hasil usaha kita, kita tidak was-was, kita tidak takut, kita tidak cemas, tapi kita menikmati. Dikatakan di situ, jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau. Seperti saya bilang tadi, ada banyak orang yang berhasil sukses luar biasa. Punya uang banyak triliunan. Tapi dia tidak bisa menikmati dengan baik. Ya, was-was, cemas, gelisah. Tidur pun tidak bisa. Karena dikejar-kejar. Kenapa? Karena cara dia mendapatkannya dengan cara yang salah. Tidak dengan cara yang takut akan Tuhan. Ya. Orang Kristen tidak boleh demikian. Orang Kristen harus bekerja melakukan kebenaran di tempat di mana Bapak Ibu ditempatkan. Sehingga ketika kita bawa pulang ke rumah hasil, istri, anak-anak boleh menikmati dengan baik. Berbahagia dikatakan. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ditambah lagi, baiklah keadaan berarti ada keadaan yang baik. Membuat kita sehat. Membuat hidup kita baik. Bukan membawa kecelakaan dalam hidup kita. Betul ya? Bukan membawa penyakit dalam diri kita. Bukan. Tapi membawa kesehatan. Keadaan kita menjadi baik. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ayatnya yang berikut dikatakan bahwa ayat ketiga, istrimu akan menjadi pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Yang kedua, akibatnya orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditujukan kepadanya, adalah ia hidup menjadi orang yang produktif, subur. Bapak Ibu Saudara pernah makan buah anggur ya? Rata-rata kita ini sudah pernah makan buah anggur. Betul ya? Pasti waktu kita makan buah anggur, kita bisa bedakan. Ini anggurnya baik, ini anggurnya tidak. Ini pohonnya pasti baik, ini pohonnya tidak baik. Terlihat dari apa? Dari buahnya. Kalau pohon anggur yang tidak baik, maka pasti menghasilkan buah anggur yang tidak baik. Nah, dikatakan di sini istrimu akan menjadi pohon anggur yang subur. Subur artinya berarti produktif, menghasilkan hasil yang baik, bermanfaat, berguna di dalam kehidupan sendiri dan di dalam kehidupan orang lain. Itu namanya menghasilkan buah yang baik. Pohon anggur yang subur. Di dalam rumah. Di dalam rumah Bapak Ibu Saudara. Bukan di luar rumah. Di dalam rumah. Ya, di dalam rumah. Di dalam rumahmu dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Artinya apa? Ada sukacita. Ada kebahagiaan yang kita nikmati di dalam hidup kita. Dikatakan di situ sebagai anak-anak seperti pohon zaitun di sekeliling mejamu. Pohon zaitun itu Bapak Ibu Saudara adalah pohon yang akarnya itu bisa tertanam sampai 6 meter ke bawah. Dan dia tumbuh tidak terlalu tinggi, tapi hanya kira-kira 6 meter saja ke atas. Nah, itu kalau angin kencang digoncang itu tidak akan roboh. Walaupun sekencang-kencangnya angin tidak akan roboh. Kenapa? Karena akarnya mengakar sampai ke bawah. Nah, Bapak Ibu Saudara, demikian hidup orang yang takut akan Tuhan. Ia mendapat sukacita. Siapa yang tidak senang lihat
anak-anak tumbuh bahagia. Tumbuh menjadi anak yang dengar-dengaran orang tua. Tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas. Tumbuh menjadi anak-anak yang bermanfaat bagi banyak orang. Setiap orang tua pasti bahagia. Betul ya? Demikian sukacita yang dialami oleh setiap orang yang takut akan Tuhan. Ia akan memperoleh sukacita, kebahagiaan yang tidak bisa dia dapatkan di dalam dunia. Karena Tuhan yang memberi dalam kehidupannya. Ayatnya yang ke-5, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Seumur hidup yang dimaksud di sini adalah seumur hidup yang ada di dunia dan seumur hidup kelak kalau kita ada di dalam kerajaan surga. Artinya kita akan masuk ke dalam kerajaan surga dan kita akan bahagia di sana. Ayat 6, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Bapak Ibu Saudara, dua prinsip ini, takut akan Tuhan, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, merupakan, saya gambarkan seperti akar pohon di dalam kehidupan rumah tangga dan di dalam hidup kita masing-masing. Kalau akar pohon itu bagus, maka pohon itu akan bertumbuh baik. Kalau akar pohon itu bagus, maka sekalipun digoncang oleh angin yang sangat kuat, maka dia tidak akan roboh. Kenapa? Akarnya bagus. Kenapa rumah tangga hancur? Karena akarnya tidak bagus. Kenapa hidup kita hancur? Karena akarnya tidak bagus. Karena tidak hidup takut akan Tuhan. Karena tidak hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Tapi kalau akarnya bagus, kalau kita hidup di dalam prinsip yang Tuhan tentukan, maka kita tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh keadaan. Sekalipun ada tawaran, ada kesempatan, kita bilang, no, saya tidak. Saya hidup di dalam kebenaran. Tapi kalau kita orang yang tidak hidup takut akan Tuhan, maka kita berkompromi. Orang Kristen harus berkata ya di atas ya. Tidak kalau tidak. Yesus bilang bahwa lebih daripada itu adalah dari si jahat. Ada banyak orang hari ini, Bapak Ibu Saudara, yang berkompromi karena keadaan. Tapi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan beri prinsip kepada kita hari ini. Kalau kita mau hidup bahagia, kalau kita mau keluarga kita bahagia, maka mari kita hidup takut akan Tuhan. Tidak ada cara lain. Ada banyak orang yang bergumul, ada banyak keluarga yang bergumul. Bagaimana saya supaya bahagia? Bagaimana keluarga saya supaya bahagia? Tidak ada cara lain selain apa yang disampaikan oleh firman Tuhan hari ini. Kalau mau hidup bahagia, lakukan firman ini dalam hidup kita. Tuhan memberkati.